One, fight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, atau malam teman-teman, kapanpun, dimanapun teman-teman berada. Saya LN Putra Ramadan Anas. Saya berasal dari Universitas Haluoleo dan saya merupakan jurusan sipil. Saya akan membawakan materi untuk teman-teman sekalian tentang pemeliharaan dan peningkatan jalan. Namun sebelum kita masuk pada inti pembahasan, saya akan membawa teman-teman kembali pada perkenalan tentang jalan. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Namun teman-teman cukup memahaminya saja bahwa jalan itu merupakan prasarana transportasi, meliputi segala bagian jalan di atas permukaan. Dan seperti teman-teman sadari bahwa jalan raya tidak bisa lepas pada kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya sangat berperan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa demikian? Karena jalan raya dapat mendukung berbagai aspek dalam mendukung kemaslahatan hidup manusia, terutama pada aksesibilitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada aksesibilitas, jalan raya memberikan aksesibilitas yang diperlukan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan dan fasilitas seperti rumah sakit, sekolah, pusat perbelanjaan, dan lainnya, sehingga ini membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran pada hidup mereka. Dan pada pertumbuhan ekonomi, jalan raya merupakan infrastruktur yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi kita, dikarenakan mereka memungkinkan pergerakan barang dan jasa serta memfasilitasi perdagangan dan bisnis. Dengan akses yang baik, jalan raya dapat memberikan manfaat seperti perusahaan dapat memperluas operasi mereka dan mencapai pasar yang lebih luas. Inilah yang dimaksud pada akses pertumbuhan ekonomi. Dan bagaimana jika jalan raya ini tidak dapat beroperasional dengan baik atau memiliki kondisi geometrik yang buruk? Nah, teman-teman bisa berandai-andai bagaimana dampak buruknya pada kehidupan kita. Misalnya saja pada aksesibilitas, bisa jadi masyarakat mengalami kemunduran dalam kesejahteraannya atau kemakmurannya dikarenakan fasilitas yang mereka dapati dibatasi dikarenakan tidak ada akses menuju fasilitas itu sendiri. Atau pada pertumbuhan ekonomi, mungkin bisa saja ekonomi kita akan ambruk dikarenakan jalan raya ini merupakan penggerak untuk barang dan jasa. Nah, sehingga itu kita memerlukan yang namanya pemeliharaan dan peningkatan jalan itu sendiri untuk mencegah atau meminimalisir dampak-dampak dan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi. Pada umumnya, penyebab kerusakan jalan itu ada 6. Pertama, lemahnya pemeliharaan. Kedua, perencanaan jalan yang kurang tepat. 3, tidak tepatnya mutu pelaksanaan. 4, lemahnya quality control konstruksi. 5, lemahnya pengawasan konstruksi. Dan 6, salah penggunaan pada saat operasional. Namun pada materi kita kali ini, kita akan lebih mendalami tentang lemahnya pemeliharaan. Nah, pemeliharaan dan peningkatan jalan itu sendiri adalah kegiatan berkaitan dengan perawatan atau peningkatan dan perbaikan jalan yang diperlukan dan direncanakan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal, melayani lalu lintas selama
umur rencana jalan yang ditetapkan. Pada intinya teman-teman hanya perlu mengingatnya bahwa pemeliharaan dan peningkatan jalan itu sendiri merupakan segala upaya-upaya yang berkaitan dengan perawatan, peningkatan, atau perbaikan jalan yang diperlukan agar jalan dapat mencapai umur yang telah direncanakan atau ditetapkan. Tujuan. Nah, tujuan dari pemeliharaan dan peningkatan jalan ini sendiri pada umumnya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu untuk mempertahankan kondisi jalan, yang kedua itu untuk mengurangi laju kerusakan, dan yang ketiga itu untuk memperkecil biaya operasi kendaraan. Mengapa demikian dikatakan memperkecil biaya operasi kendaraan? Teman-teman harus tahu, jika jalan itu kita menindaklanjuti lebih awal sebelum terjadinya kerusakan yang sangat parah atau yang fatal, maka biaya yang kita keluarkan akan lebih sedikit juga. Beda cerita jika jalan itu telah rusak sehingga kita tidak dapat lagi memperbaikinya dan kita harus membuat atau merencanakan jalan yang baru. Nah, tentu biayanya ini akan berbeda dengan biaya perbaikan jalan itu sendiri. Nah, untuk peningkatan jalan raya itu teman-teman, itu seperti misalnya peningkatan pada geometri jalan. Contohnya pada tikungan yang mungkin berbahaya bagi pengendara itu sendiri, maka dilakukan peningkatan jalan. Atau misalnya peningkatan pada kapasitas jalan, yang misalnya pada jalan itu hanya bisa dilalui oleh kendaraan bermotor dan oleh mobil ringan saja. Namun dikarenakan pada jalan itu sendiri sudah mulai dilewati oleh beberapa kendaraan berat, maka tentunya hal ini dapat mengganggu perkerasan atau struktur jalan itu sendiri, sehingga sangat mungkin dan rentan mengalami kerusakan. Maka diadakan peningkatan jalan itu sendiri agar dapat memenuhi kapasitas yang dapat ditampung oleh jalan itu sendiri. Ketiga, klasifikasi pemeliharaan jalan. Nah, pemeliharaan jalan itu pada umumnya diklasifikasikan menjadi 3 teman-teman. Pertama itu pemeliharaan secara rutin, kedua itu berkala, dan ketiga itu darurat. Nah, untuk pemeliharaan jalan secara rutin ini, yaitu dia dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun, dan sifatnya itu hanya sebagai proteksi terhadap kerusakan. Jenis pemeliharaan rutin itu salah satunya seperti lapis permukaan, seperti penambalan lubang yang sudah rusak, atau peleburan aspal, dan lain sebagainya. Pemeliharaan berkala. Nah, untuk pemeliharaan berkala ini teman-teman hanya dilakukan dalam kurun interval tahun tertentu, dikarenakan itu kualitas jalan itu sendiri sudah menurun. Nah, untuk klasifikasi jalan pemeliharaan jalan darurat itu teman-teman, itu kegiatannya itu tidak direncanakan. Kerusakannya itu terjadi secara tiba-tiba, dikarenakan mungkin bisa jadi diakibatkan karena bencana alam, salah satunya tanah longsor, atau mungkin jalan itu tidak pernah dipelihara baik secara rutin maupun berkala. Akhirnya jalan itu sendiri tiba-tiba mengalami kerusakan yang fatal. Lalu bagian-bagian apa saja yang perlu dipelihara? Semuanya, termasuk struktur pekerjaan jalan, bahu jalan, drainase jalan, fasilitas pejalan kaki, trotoar, lereng atau talud jalan, perlengkapan jalan, dan struktur pendukung jalan. Jadi semuanya perlu dilakukan pemeliharaan, karena semua bagian-bagian konstruksi jalan itu sangat penting. Lalu bagaimana jika jalan tidak dilakukan pemeliharaan? Ya, tentu akan terjadi seperti gambar berikut. Mulai dari jalan yang berlubang ataupun perkerasan yang telah mengalami perubahan struktur. Jadi, jika tidak dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik, maka akan timbul permasalahan. Dan permasalahan ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu permasalahan struktural dan
permasalahan fungsional. Kerusakan struktural itu sendiri adalah kerusakan pada struktur jalan yang menyebabkan perkerasan itu tidak mampu lagi menahan beban yang bekerja di atasnya. Dan permasalahan fungsional adalah permasalahan di mana fungsi jalan itu tidak dapat difungsionalkan dengan baik seperti semula atau seperti yang direncanakan. Jadi, pemeliharaan dan peningkatan jalan itu sangat penting untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap dapat fungsional serta dapat mencapai umur yang telah direncanakan. Adapun permasalahan-permasalahan yang perlu dipelihara atau ditingkatkan itu, kalian analisis dulu apakah terjadi kerusakan dan kerusakannya itu kerusakan apa, sehingga teman-teman dapat melakukan metode yang sesuai dengan kerusakan atau permasalahan-permasalahan yang terjadi. Baik, mungkin itu saja teman-teman materi dari saya untuk metode pemeliharaan dan peningkatan jalan. Semoga teman-teman dapat mendapat ilmunya dan dapat dimanfaatkan untuk orang lain. Nah, terutama juga terima kasih kepada Bapak dosen telah memberikan ilmunya kepada kami. Semoga Bapak selalu sehat selalu agar dapat terus mentransfer ilmu yang bermanfaat kepada penerus bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nona pung belis mahal, kakak main salah.